anak-anak, apa kabar? Sehat? Semoga dalam situasi yang pandemi ini anak dalam keadaan sehat tanpa ada yang sakit ya. Seperti saya mengawali tadi di WA grup, saya memasukkan kalian, mengundang kalian di dalam grup kecil ini. Kita akan melakukan kegiatan bimbingan kelompok. Dan saya ucapkan selamat datang juga, selamat bergabung Bapak Mustaqim untuk mengawasi, memantau kegiatan bimbingan pada pagi hari ini. Terima kasih Pak. Saya lanjutkan ya. Sebelumnya saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di sini saya mengucapkan yang alhamdulillah luar biasa ya, yang saya sangat berterima kasih sekali bahwa anak-anak sudah berkenan untuk mengikuti kegiatan bimbingan kelompok pada pagi hari ini. Sebelum bimbingan kelompok kita mulai, kita berdoa dulu agar kegiatan pada pagi hari ini dapat berjalan dengan baik. Oke, saya yang memimpin doa ya, anak-anak mengikuti kegiatan dan berdoa. Saya mulai, mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Selesai. Terima kasih. Semoga dengan kita berdoa, kegiatan hari ini kita berjalan dengan lancar, dengan baik, tanpa ada halangan satu apapun. Saya lanjutkan tentang bimbingan kelompok yang sudah saya sebutkan tadi. Tentunya anak-anak sudah tahu apa belum ya tentang bimbingan kelompok ini? Nah, mungkin ada yang sudah tahu ataupun ada yang sudah belum tahu. Nah, di sini nanti yang sudah tahu boleh mengungkapkannya melalui chat ataupun voice, nanti menyampaikan bimbingan kelompok itu apa sih. Nah, namun Putih juga akan menyampaikan bimbingan kelompok itu apa, agar kita juga paham kenapa sih melakukan kegiatan bimbingan kelompok ini. Bimbingan kelompok itu adalah kita membentuk suatu kelompok beberapa orang. Kita membuat dinamika kelompok untuk melakukan kegiatan untuk membahas suatu materi ataupun suatu informasi yang kita bahas. Untuk tujuannya untuk apa? Untuk kita mengetahui informasi itu dan kita dapat mengambil manfaat dari informasi itu dan dapat melakukan suatu memetik hikmah dari informasi itu. Kita dapat melakukan perbuatan kita ataupun kegiatan kita selanjutnya bisa lebih baik lagi. Nah, anak-anak ini di sini juga di dalam bimbingan kelompok ini kita juga harus saling berinteraksi ya, saling berkomunikasi. Jadi antara teman, kemudian dengan guru, nanti di dalam WA chat kalian saya harapkan dapat mengeluarkan pendapatnya, mengeluarkan sarannya ataupun masukannya, kemudian informasi apa yang diperoleh tentang apa yang akan kita bahas nanti. Di sini itu adalah bimbingan kelompok. Kita akan saling berbagi, membicarakan tentang suatu topik atau suatu masalah ataupun materi. Tujuannya untuk kita membantu kita untuk membentuk kita, perkembangan kita lebih baik lagi, lebih optimal lagi. Seperti itu. Nanti bisa menambahkan di chat ya kalau anak-anak tahu tentang bimbingan kelompok. Lalu apa sih tujuan bimbingan kelompok ini kita lakukan? Tujuan bimbingan kelompok ini kita lakukan yaitu apa? Ada yang tahu? Boleh nanti disampaikan di WA group ya. Jadi tujuannya apa? Ya tadi sudah sampaikan di awal bahwa kita akan melatih berkomunikasi. Kita akan melatih berkomunikasi, bersosialisasi dengan teman. Kalau bisa bertemu langsung enak ya, tapi kalau ini lewat chat ya berarti kita berkomunikasinya lewat chat, lewat mungkin voice yang di WA group, tidak bisa bertemu langsung. Nah, namun kita tetap melatih kita untuk berkomunikasi. Kemudian kita juga melatih mengungkapkan pendapat, berbicara di depan orang banyak di dalam kelompok ini meskipun hanya lewat chat. Kemudian juga saling menghargai dengan teman. Kalau ada teman yang mengungkapkan pendapat, kita menghargai teman kita yang baru menyampaikan. Seperti kita tidak langsung memotong pembicaraan ya. Kemudian kita juga mengeluarkan apa sih ide-ide yang ada di pikiran kita, informasi ada di
otak kita ya, kita keluarkan semuanya itu. Kemudian juga melatih tanggung jawab, dan seperti itu tanggung jawab terhadap apa yang kita sampaikan. Kemudian saya lanjutkan bahwa bimbingan kelompok itu juga memegang asas-asas yang harus kita pegang di sini. Apa asasnya? Yaitu asas kerahasiaan. Jadi kita akan menjaga rahasia dari kegiatan kita ini tidak akan sampai kepada orang lain atau di luar. Kalau anak nanti menyampaikan apapun itu, kita rahasiakan bersama, menjadi rahasia kita bersama, jadi rahasia kelompok kita gitu ya. Kemudian juga kesukarelaan. Kenapa kok sukarela? Karena kita agar kita tidak terpaksa melakukannya ini. Jadi anak-anak saya harapkan sukarela ya. Nanti bisa di chat sini bahwa saya senang Bu mengikuti kegiatan ini, saya sukarela Bu, gitu boleh di chat di sini. Ya, tentunya sukarela ya. Oke, bisa dijawab di WA chat. Kemudian juga terbuka. Nah, ini anak-anak harus terbuka, mengungkapkannya dengan terbuka, tidak perlu diempet ya, tidak perlu disimpan ataupun takut atau apa aja lah gitu, yang pokoknya diungkapkan secara terbuka. Apalagi ini hanya lewat chat, pasti anak-anak tidak perlu takut ataupun merasa takut keliru atau apa ya yang lainnya juga ya. Itu anak-anak ungkapkan dengan secara terbuka, ungkapkan semua pendapatnya, informasinya itu diungkapkan. Kemudian juga kekinian, kita bahas nanti juga sifatnya kekinian yang memang kita butuhkan saat ini. Kemudian juga kita kenormatifan. Apa itu kenormatifan? Kenormatifan yaitu kita harus menjaga etika kita, menjaga etika dalam berpendapat, mempersilahkan temannya untuk berpendapat, tidak memotong pembicaraan juga. Nah, kita harus memegang kode etik sopan santun dalam berpendapat melalui chat. Jangan chatnya nanti mengatakan kata-kata yang kasar, seperti itu ya. Oke, nah tadi kita bimbingan kelompok ini kita akan membahas suatu topik. Topik itu ada dua ya, topik tugas dan juga topik topik bebas. Topik kelompok ya, topik bebas. Nah, topik tugas itu adalah topik yang datangnya dari pemimpin kelompok. Nah, kalau ini pada kesempatan pagi ini pemimpin kelompoknya ada Putri, maka topiknya dari Putri. Jadi kemudian kalau topik topik bebas itu datangnya dari kalian menyampaikan ide ataupun topik-topik seperti mungkin persahabatan ataupun topik tentang berhubungan dengan lawan jenis, ini paling disukai ini, atau topik-topik yang lain dari kalian. Kita ambil salah satu yang penting atau yang kalian suka, kita ambil untuk dijadikan bahan untuk pembicaraan pagi ini. Tapi karena ini datangnya dari Putri, topik tugas dari Putri yaitu kita pasti anak-anak sudah sering menggunakan, kemudian setiap hari melihat, mau tidur juga mau dilihat, mau melakukan apapun, ini dulu waktu saya selalu ini yang dipegang kemana-mana. Apakah itu? Nah, tentu ini sudah tidak asing lagi, adalah tentang smartphone. Jadi topik pada pagi hari ini adalah aku dan smartphone kita gunakan dengan bijak. Oke, itu ya, tentunya itu. Kemudian kita lanjutkan bahwa bimbingan kelompok ini, meskipun mungkin ada yang sudah kenal ataupun ada yang belum kenal, alangkah baiknya kita perkenalkan juga, biar kita saling lebih akrab lagi. Nah, cara perkenalannya agar lebih semangat, nanti perkenalan gini ya, bisa lewat voice ya. Nanti seperti ini perkenalannya. Halo, apa kabar? Semangat pagi. Nama saya Putri. Saya suka HP Nokia, saya seperti itu. Atau mungkin yang lain lagi. Halo, semangat pagi luar biasa. Nama saya Siti. Saya suka bermain Instagram. Nah, gitu. Nanti anak ketika mengenalkan diri dengan ada yang semangat sambil mengucapkan smartphone yang kita pakai atau aplikasi yang kita pakai ya. Oke, siap? Ya, itu nanti perkenalannya bisa melalui chat seperti itu, gantian ya nanti ya. Oke, kita lanjutkan. Anak-anak
saya ulang sedikit lagi bahwa bimbingan kelompok ini saya harapkan anak-anak mengungkapkan pendapatnya, mengungkapkan informasi-informasi yang selama ini dia tahu tentang smartphone. Apa itu smartphone ya? Itu saya harapkan seperti itu. Kemudian anak-anak juga berbagi ilmu dengan teman-temannya. Nah, apakah anak-anak hari ini sudah siap? Oke, dijawab ya di lewat chat ya. Kalau siap ya, oke. Kita lanjutkan. Sedikit saya membahas tentang topik tadi bahwa aku bijak dalam menggunakan smartphone. Itu bahwa smartphone itu kita sudah tidak asing lagi, sudah menjadi kebutuhan kita sehari-hari. Setiap kita daring, kita melakukan pembelajaran, kita melakukan aktivitas komunikasi dengan teman kita, dengan saudara kita yang jauh, kita pasti sudah sangat kental sekali ini kita menggunakan smartphone, baik itu melalui chat, telepon dan sebagainya, berbagai aplikasi sebagainya, nanti kita bahas bersama ya. Itu kita sudah tidak bisa istilahnya tidak bisa lepas dari smartphone ini. Mau pagi, siang, sore, malam kita pasti akan tergantung dengan smartphone, betul tidak? Betul ya. Nanti kita bahas di selanjutnya di WA chat ya. Itu bahwa smartphone itu sangat penting sekali. Namun dalam kepentingan yang kita gunakan itu pasti ada hal informasi, karena media sosial ini yang luar biasa. Tentunya ada baik buruknya apa, kemudian manfaatnya apa, itu pasti ada. Nah, nanti kita bahas di sini. Buruknya kita tinggalkan, manfaatnya kita yang kita lakukan, yang kita ini manfaatnya saya harus ini, gunanya apa sih smartphone, harus bijak menggunakan di sini. Dan kita kalau sudah tergantung dengan smartphone, apa sih harus kita lakukan? Biar kita tidak terlalu bergantung pada smartphone. Nanti anak-anak juga menyebutkan ya, smartphone-nya itu ada aplikasi apa saja sih yang digunakan. Nah, nanti bisa disebutkan di WA chat ya, kita lanjut WA chat agar kita juga komunikasi, tidak dari Putri semua tetapi juga dari anak-anak. Putri hanya menyampaikan sekilas pembukaan tentang smartphone. Nanti lebih dibahas di dalam lagi, lebih dalam lagi kita mulai chat. Saya ingin mengetahui anak-anak tentang smartphone itu seperti apa, kemudian bagaimana menggunakannya, apa aplikasinya, kemudian apa manfaatnya, apa kerugiannya, dan bagaimana kita mengendalikan kalau kita sudah ketergantungan. Gitu, oke? Ya. Saya mulai dengan pembukaannya seperti itu dulu, nanti kita lanjut di WA chat. Oke anak-anak? Siap? Ya, terima kasih.